Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka kegiatan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya, kata sambutan mewakili dari Rektorat kesempatan hari ini oleh Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, yakni Bapak Saiful Ahyar MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalallahu azza qudratuhu wa jallat hikmatuhu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Pagar MAG, yang saya hormati Bapak Ketua BP2M yaitu As'ad, yang terhormat Buya para dosen yang pada hari ini berkesempatan hadir, yang kami sayangi saudara-saudara para mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Darul Ulum Hasanah Kisaran. Tentunya mari sama-sama kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang mulia ini kita diberikan nikmat untuk bertemu bertatap muka dalam majelis ilmu yang pada kesempatan kali ini berhadir bersama kita Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Pagar MAG. Beliau adalah dosen UI Universitas Islam Negeri Medan yang berkesempatan hadir. Bapak Profesor, Bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama sekali kami sampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Profesor yang sudi kiranya menyempatkan waktu untuk berkunjung bersilaturahmi di majelis ilmu dalam rangka menyampaikan ilmu, yaitu sosialisasi penelitian, kemudian penerbitan buku dan jurnal yang untuk perguruan tinggi ini sangat diperlukan dan penting sekali. Dengan adanya ini untuk menunjang akreditasi institusi atau fakultas nantinya. Yang terhormat Bapak Dr. Profesor Pagar MAG, yang dihormati Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Saiful Ahyar MA, dan juga kepada Bapak Dekan dari jurusan dan Ketua Penjaminan Hukum yang hadir dalam kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, di sini sudah hadir Bapak Profesor, Bapak Dr. Profesor Dr. Pagar MAG, yang mana dalam kesempatan ini akan memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama kali yaitu tentang, saya mohon untuk Prof menjelaskan Dimas ya, nah itulah Bapak saya sampai namanya. Jadi di sini Prof, kita yang baru berdiri dan baru tahu sedikit ini, mohon dijelaskan bagaimana sehingga kita bisa masuk ke sana dan bagaimana cara sebaiknya apa yang harus kita lakukan. Syukur-syukur bisa jadi mitranya supaya bagaimana kampus kita bisa maju. Kemudian masalah jurnal, bagaimana pembuatan jurnal yang bagus, juga penelitian dan jurnal bagaimana yang bagusnya sehingga bisa bersaing dalam penelitian kompetitif dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ala nabil a'dah wa ala alihi wa mawala.
yang sangat kita hormati dan kita muliakan, Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Saiful Ahyar yang berbahagia. Demikian juga yang kita hormati dan kita muliakan Bapak DPTN, demikian juga para pejabat yang ada di lingkungan Yaitu. Beristimewa sekali kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Kalau dulu Pak Saiful saya sering kemari. Yang bisa pakai pada kalau skopnya dia internasional, itu bisa 300 juta. Itu sudah dia. Tapi risetnya sampai ke luar negeri. Nah, itulah dia. Jadi sebagai peneliti saya, senantiasa saya membuka dekat Dimas karena mulai mengajukan proposal di dekat Dimas. Jadi nggak pakai kertas, nggak pakai jantaran, kita masukkan di sana, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya senantiasa membuka itu karena saya sebagai reviewer. Reviewer itu memeriksa, menilai penelitian orang lain. Jadi baru kemarin tanggal 12 itu saya menilai penelitian di Padang Sidempuan, yaitu Padang Sidempuan. Jadi penelitian itu mulai dari proposal, itu kita nilai siapa yang layak untuk lulus. Akhirnya setelah dia lulus, ada lagi pembinaannya, ada namanya laporan antara, periksa, ada laporan akhir, kita periksa supaya dia bagus. Nah, itu reviewer lain. Tapi satu penelitian itu minimal ada 2 reviewer, tidak 1 orang ya, 2 reviewer memberikan penilaian. Nah, itulah makanya kitab Dimas itu senantiasa saya buka. Saya selesai ya. Dan di kitab Dimas itu ada banyak informasi. Jadi kalau kita mau mengenai informasi perkembangan penelitian, publikasi ilmiah, jurnal-jurnal, bantuan-bantuan yang belakangan ini beasiswa ke luar negeri, ya, siapa yang lulus, di situ ada semua itu. Itulah sarananya. Jadi saya harap bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuka itu. Kita ya, mendaftar ke sana. Jadi yang keterikutan saya di sana tadi paling tidak 2 bapak-bapak riset. Yang pertama sebagai peneliti. Jadi kalau kita peneliti, masuknya di kitab Dimas, daftar dari sana. Sekali setahun itu. Jadi kalau tahun 2022 itu bapak persiapkan sekarang. Jadi sebentar lagi akan ada itu, dekat masanya. Jadi dimasukkan, makanya maunya ada admin kita yang menguasai IT dan mengerti tentang ini, dan dia maunya dilatih. Kalau perlu ya itu seruin gitu ya, biar dia belajar di sana. Nanti pulang dia kemari dia bisa mengelola penelitian. Mesin itu terbantu. Jadi ada yang namanya admin. Jadi waktu saya di UIN, nggak ada itu admin itu. Tapi alumni yang baru lulus, itu saya rekrut sendiri tanpa honor. Saya bilang sama dia, kalau kau mau di sini bantu saya, bantu ini, honornya nggak ada ini. Tapi kalau ada uang-uang yang kita bisa peroleh, juga kita bagi-bagi. Ada sama Anda itu. Tapi itu sebenarnya agak berharga.
Tapi yang paling berharga, saya akan perjuangkan kamu lulus dari dosen ini. Belajar, tapi mengaku lulus ini. Betul, saya perjuangkan lulus. Ada saksinya di sini, si Andre. Itu si Sepa itu saya yang perjuangkan dari itu. Dialah admin kita saya. Sepa Maya Sari namanya. Jadi dia admin. Kita suruh dia bertugas tanpa honor, tahun pertama dia testing nggak lulus karena untuk PNS itu kan ada namanya passing grade, siapapun nggak bisa membuka kartu itu pusat yang mengisi, nggak lulus dia, apa boleh buat? Mana mau kita bikin? Tahun kedua ikut lagi ya, lulus dia passing grade. Kalau sudah lulus passing grade, tinggal wawancara, itu sudah lokal dia. Ini pula kita sampai ke Bapak Rektor begini. Itu pegawai kita di situ nggak digaji tuh, harapannya dia jadi dosen itu jadi naik. Oh, mantap baru itu orang. Jadi lulus ya. Dengan relasi hubungan yang baik, rupanya suaminya melamar juga Eko. Kita panggil juga, bukan di Sumatera Utara tapi di Badan Perempuan. Lulus juga dia, jadi suami istri dari dosen. Dan itulah berkah LPUM, ya, berkah BPPM, ya. Sebenarnya kalau saya katakan etalase perguruan tinggi itu adalah BPPM. Etalase perguruan tinggi itu adalah BPPM. Kalau saya mengatakan di UIN atau di mana-mana lah, termasuk di sini saya sampaikan, BPPM itu adalah etalase perguruan tinggi. Dia sangat penting. Dialah yang paling penting di perguruan tinggi. Kenapa demikian? Tridharma perguruan tinggi sebagai rukun perguruan tinggi. Kalau bahasa agamanya rukun lain. Rukun perguruan tinggi ada 3. Pendidikan pengajaran 1, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendidikan pengajaran itu dipegang oleh TK. Penelitian pengabdian masyarakat ada 2, dipegang sama Bapak ini. Sama Bapak ini 2, tapi sama Pak Dekan hanya ada 1. Cuman yang sering di perguruan tinggi, Dekan megang 1, dananya lebih besar daripada ketua BPPM megang 2. Makanya payah jalan, gitu kan? Peraturan pemerintah mengatakan ada namanya BOPTN, Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi. Pemerintah memberi dana kepada perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Kalau perguruan tinggi negeri 100%, kecuali BLU ada usaha tambahan, ya. 100% ini 30% daripada BOPTN itu minimal harus dialokasikan untuk penelitian. Jadi tinggal 2/3 lagi. Itu tadi minimal, bisa saja lebih. Yang tak boleh kurang 1/3 untuk wilayah penelitian. Dan ini sudah diaplikasikan, makanya saya katakan tadi saya mengelola 7M untuk itu. Karena 30% itu pun karena yang kita peroleh itu kecil. Kenapa kecil? Jadi besar kecilnya BOPTN pendidikan tinggi itu ditentukan oleh kita sendiri. Kita bisa bikin besar BOPTN itu dapat, bisa kecil, maunya besar itu. Tapi itu terkait dengan pendahulu kita.
Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, penelitian di situ banyak. Penelitian di situ banyak. Yang kedua, jurnal di situ banyak dan juga kelasnya. Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Jadi dia kalau banyak jurnal kita, maka BOPTN-nya akan semakin banyak. Dosen-dosennya banyak menulis di jurnal, terutama jurnal internasional terakreditasi Scopus. Kalau itu banyak, turut menunjukkan. Baru yang berikutnya, yang belakangan, perannya itu nggak banyak. Akreditasi prodinya bagus. Kalau bagus dia, kalau bunyi namanya A, B. Ini kalau C itu nggak bagus. Kalau C itu sekarang tidak diterima jadi PNS. Jadi ini ditentukan oleh lembaga penjaminan mutu. Dia yang mengendalikan itu supaya akreditasi itu bagus. Nah, itu dia syaratnya. Jadi mulai dari penelitian kita banyak, bagaimana kita bisa bersaing di sini, akhirnya dapat bisa kita peroleh banyak di sini. Makin banyak kita peroleh dan juga bisa kita selesaikan dengan baik sampai kepada laporannya, itu menjadi penilaian dibanding dengan jumlah dosen dan mahasiswa itu maksudnya. Jadi adanya perguruan tinggi banyak dosennya, banyak mahasiswanya, dapat dia penelitian misalnya 50, ada perguruan tinggi yang sedang-sedang, nggak banyak kali tapi dapatnya 50 juga. Artinya ini hebat gitu. Itu dia perbandingannya. Jadi ini kita yang menentukan sendiri. Jadi kalau penelitian mulai dari mahasiswa harus kita latih. Bagaimana caranya? Di samping mereka ini dipersiapkan untuk membuat skripsi, ada penelitian gabungan antara dosen dan mahasiswa. Bikin penelitian gabungan dosen mahasiswa, dan mereka juga terbiasa. Jadi di samping ada penelitian khusus dosen, ada penelitian gabungan. Dan itu untuk akreditasi, waktu kita mengajukan akreditasinya itu, diperlukan itu, yang ada gabungan itu. Jadi bukan hanya penelitian mesin saja, penelitian yang ada gabungan antara dosen dan mahasiswa, penelitian yang mahasiswa saja, penelitian yang dosen saja. Nah, itu dia ya. Kemudian jurnal itu di perguruan tinggi itu mutlak diperlukan. Saya nggak tahu ada berapa di sini. Saya kira kalau di sini ada 3 fakultas, paling sedikit 3 fakultas saya, 3 atau 4? 3 fakultas, paling sedikit ada 3 jurnal di sini yang aktif ya dan hidup. Kalau di UIN bukan fakultas ukurannya, di tempat saya ukurannya itu prodi. Makanya di sana lebih dari 50 jurnal di sana. 50 karena prodi itu. Setiap prodi itu ada jurnal. Dan hidup dia kita bikin, jangan bila hanya bentuk jalan gitu kan. Enggak bisa. Dan harus dia itu terdaftar, dibikin OJK, OJS, online jurnal system ya. Kita daftarkan sehingga dia bisa berkembang dari 5, 4, 3 sampai dia menjadi besar ya. Daftar setiap saat saya daftar itu di Dinas tadi. Apa syaratnya? Syaratnya Bapak tuangkan di situ
Apa penelitian Bapak? Itu yang diminta. Nggak diminta itu berapa banyak Bapak mengajar, itu enggak. Apa penelitian Bapak? Penelitian itu penelitian apa? Dapat bantuan enggak? Penelitian mandiri. Boleh, mandiri juga boleh. Tapi kalau dapat bantuan itu lebih berprestasi karena ada uji kelayakan gitu ya. Ada persaingan. Tingkat apa yang Bapak dapat itu? Bantuannya berapa banyak? Tuangkan di situ semuanya. Publikasi ilmiah. Bapak itu pernah menulis di jurnal apa? Apa saja judulnya, jurnal apa? Kapan? Tuangkan di situ semua. Maka kalau Bapak banyak, saya jamin pasti Bapak itu banyak, dan juga terutama terakreditasi, apalagi terakreditasi internasional, saya jamin Bapak itu begitu lolos untuk mendapatkan penelitian. Caranya, kalau saya bilang bukan dilobi-lobi juga ya, dipersiapkan kemampuan kita mengajukan satu penelitian yang baru. Jadi perlulah ilmu penelitian ya. Belajar membuat proposal. Jadi adanya dosen metode riset dimaksimalkan ini ya. Dimaksimalkan dosen metode riset itu membimbing, mengajari kawan-kawan yang lain. Cuma kadang-kadang begini, dosen metode riset ini sendiri pun tak lulus dia gitu. Jadi perlu bukan jabatan kita, jabatan saya sebagai dosen metode riset, tapi kemampuan kita membuat penelitian yang bagus. Itu yang saya. Jadi ada strateginya, mulai dari memilih judul, membuat latar belakang masalah. Jadi tidak asal bikin aja. Membuat judul penelitian akan beda dengan membuat judul cerpen. Kenapa? Karena judul penelitian ini karya ilmiah. Kalau cerpen ini adalah sosial, konsumsi umum ini. Orang awam pun ikut di situ. Tapi kalau karya ilmiah, orang awam nggak ikut di situ. Bahasanya lain. Jadi bahasa ilmiah itu adalah simpel dan padat. Simpel dan padat. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau cerpen enggak, harus menggunakan bahasa yang menarik didengar orang. Begitu dibacanya judulnya, tertarik dia untuk membaca selanjutnya. Nah, itu dia. Jadi beda dia bahasa penelitian sama bahasa cerpen atau bahasa yang lain. Ya. Jadi mulai dari menentukan judul, membuat bahasa judul, mencari masalah dan menuangkannya dalam sebuah judul. Walaupun dia bahasa ilmiah, tapi harus menarik. Begitu dibaca orang, oh ini hebat, bagus ini, menarik. Jadi membuat proposal penelitian bersaing itu juga ibarat promosi. Makin pandai kita mempromosikan proposal kita ini, mulai dari judul sampai pada terakhir, makin yakin ini si pembaca ini, si reviewer ini makin yakin, oh ini bagus ini, kasihnya nilainya tinggi, sehingga kita bisa berhasil. Sama halnya dengan mahasiswa mengajukan judul skripsi, bagaimana kamu bisa meyakinkan wakil rekan satu ya, untuk bisa menerima judul ini. Jadi meyakinkan itu bukan kita datangi dia bawa oleh-oleh, bukan begitu caranya. Tapi bagaimana kamu menuangkan judul yang bagus, bagaimana kamu bisa membuat latar belakang masih dibaca sedikit,
Enggak banyak latar belakang masalahnya, hanya satu halaman aja. Tapi sudah cukup rasa yang menilai. Wakil rekan satu melihat, oh ini mantap ini. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa ini adalah yang terbaik? Jadi ibarat promosi lah, propaganda. Ini nomor satu benar kan? Yang lain itu nomor sekian, kita punya nomor satu. Kita yakinkan dengan bahasa kita ini. Tapi dengan dunia. Jadi membuat proposal yang baik itu harus dipelajari. Enggak bisa kita bikin dari sini saja. Itu karena memang buat metode riset saja satu semester itu kan. Itu pun belum tentu dulu. Apalagi kita hujan gitu kan. Tapi intinya membuat proposal yang baik. Mari diawali dari dosen metode riset ini. Membuat. Demikian juga jurnal-jurnal tadi kita buka di sini. Begitu kita buka di jurnal, adanya aturannya Pak. Aturannya mulai dari yang apa, yang akademis gitu ya, lebarnya berapa, kiri kanan apa, ada aturannya, ada spasinya, ada fontnya, ya disebutkan supaya dia sesuai standar berapa lebarnya gitu ya, ada. Sampai kepada yang akademis. Jadi harus kita bikin di situ orang-orang berpengaruh. Berpengaruh itu dalam bidang akademis, bukan berpengaruh dalam bidang politik. Ya. Jadi nggak perlu kita bikin di situ nama Jokowi. Tapi yang perlu kita bikin di situ nama profesor, terutama profesor luar negeri yang tulisannya banyak di mana-mana. Bikin credibility. Itu akan membuat naik nilai jurnal ini. Cepat naik dia jurnal ini. Kemudian ada konsistensi terbitnya. Begitu kita janjikan terbit 2 kali setahun, harus rutin 2 kali setahun. Jangan gitu. Kemudian penulisnya jangan dari sini aja. Pengelola pula yang menulis. Kalau pengelola yang menulis, mana ada yang menyeleksi lagi? Orang dia yang menyeleksi, dia pula yang menulis itu. Masuk aja lah tulisan dia. Yang menulis di jurnal kita di sini maksimal 40%. 60% dari perguruan tinggi lain. Sering-sering lah kita terlihat perguruan tinggi lain, kita tukar caranya. Tidak payah kali itu bisa nih. Tukaran. Kalian di sini, kami di sana. Tidak apa-apa. Mereka di Jakarta nggak tahu itu. Walaupun kita lebih di sini. Yang penting yang menulis jurnal kita ini bukan kita aja. Kalau kita aja sampai remuk di jurnal ini tidak akan terakreditasi lain. Begitu dia. Jadi ada aturan-aturannya Pak. Ini pun perlu diingat juga secara sendiri. Demikian juga menulis di jurnal terakreditasi. Menulis di jurnal terakreditasi juga ya perlu dipelajari, bagaimana caranya supaya terbit. Artinya kualitas juga lah yang bersaing. Jadi semakin tinggi jurnal yang kita masuki, itu akan semakin berat untuk diterima. Jadi intinya tulisan kita ini berkualitas. Bagaimana supaya tulisan kita ini berkualitas? Yang pertama, supaya tulisan kita itu berkualitas, harus kita menggunakan referensi yang bagus. Apa referensi yang bagus? Referensi yang bagus itu dimulai dari rujukan kita dari jurnal yang paling bagus. Singkatnya pula, kalau jurnal-jurnal internasional fokus banyak, tulisan kita ini akan makin bagus. Tulisan yang bagus itu harus menggunakan referensi yang terupdate.
bukan referensi yang lama-lama. Jadi makin tinggi tahunnya makin bagus. Ibarat mobil juga lah, mobil tahun tinggi ya makin bagus. Paling tinggi 5 tahun terakhir lah, di bawahnya dikurangi. Kecuali kita turun, ya kalau turun itu lah kita kuning ya. Kalau itu pula makin lama makin bagus itu. Jadi ada satu lagi, kita harus bisa mengangkat isu-isu, ide-ide dan rujukan-rujukan yang up to date, yang terkini. Jadi yang sedang hangat dibincangkan orang sudah bisa kita tulis di jurnal kita itu. Jadi dengan seperti itu akan semakin layaklah jurnal tulisan kita di jurnal itu menurut orang. Jadi saya kira gambaran singkat kira-kira begini lah, supaya lebih berkembang mungkin kita dalam forum diskusi nantinya. Oke Pak ya? Oke lah. Saya beri kesempatan lagi kayak itu untuk berinteraksi lah, supaya suasananya hidup juga. Jadi saya padakan dulu penjelasannya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu dan mahasiswa, kita buka forum diskusi untuk sesi pertama. Tiga orang penanya. Ya, siapa aja? Angkat tangannya. Untuk Bapak Ibu dosen. Ya, Pak Eko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan kepada beliau Direktur, Bapak Ketua BPTN, Bapak dan Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi begini Prof, kebetulan di kampus kita di IAIN Hasanuddin ini itu sudah ada jurnal ilmiah. Namun karena kendala teknis dan beberapa hal, selama 2 tahun terakhir itu tidak terbit. Nah kemudian ini kami coba berusaha untuk serius mengelola jurnal tersebut agar bisa terbit secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh akreditasi jurnal, sistem OJS dan sebagainya. Nah, jadi ini sedang dalam tahap menghidupkannya kembali begitu. Jadi tentu jurnal ini kan perlu mitra bestari begitu. Artinya ada penyunting atau reviewer dari instansi luar. Nah, jadi melihat latar belakang Prof yang sudah cukup lama dan cukup berpengalaman di bidang penelitian dan penerbitan jurnal ilmiah ini, mungkin kami mohon kesediaan Prof nanti kiranya berkenan untuk membimbing kami dalam penerbitan jurnal itu nanti, sebagai mitra bestari atau sebagai reviewernya. Nah kemudian kami juga mohon dijelaskan langkah-langkah untuk bisa menuju jurnal yang terakreditasi tadi. Kan ada akreditasi Sinta 1, Sinta 2 dan seterusnya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan lebih lanjut tahap-tahap yang perlu dipersiapkan untuk bisa menuju jurnal yang terakreditasi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Prof, satu dulu kita selesai. Ya, untuk
jurnal terakreditasi itu tadi kan sebenarnya sudah disinggung. Yang pertama, konsistensi terbitnya, jangan macam-macam dia. Minimal 2 tahun baru kita bisa mengajukan akreditasinya. Minimal itu. Jadi kalau udah 2 tahun lebih bagus kita kelola, baru kita ajukan label akreditasi 2 tahun ya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, saya paham itu, bukan pengelola ini yang tak mau menerbitkan, tapi dananya itu ada. Jadi disitulah tadi makanya saya awali biaya operasional ataupun bantuan operasional pendidikan tinggi itu 30% untuk penelitian. Jadi untuk penelitian itu bahasanya itu untuk penelitian. Sebenarnya kebijakannya untuk LP2M itu. LP2M itu kalau di sini BPPN ya. Penelitian, publikasi ilmiah, jurnal. Jadi jurnal itu di bawah BPPN itu. Jadi kalau macam saya itu, makanya saya tahu itu 50 jurnalisme itu di bawah saya itu. Tapi kita hanya mengawasi aja, bukan kita yang mengerjakan, memberi semangat gitu ya, supaya jadi tugas kita lah itu dengan penjaminan mutu mendesak pimpinan, Pak, ini harus kita alokasikan dana ini. Kalau nanti tidak terakreditasi kita, jadi supaya akreditasi kita bagus, harus akreditasi jurnal ini dulu ada, baru akreditasi prodi, baru akreditasi institusi, ya. Jadi itu bersambung itu. Itulah tugas kita itu mendesak-desak itu. Jadi biaya ataupun bantuan operasional pendidikan tinggi itu 30% dialokasikan ke sana, termasuk swasta. Jadi kalau ini sekian banyak dananya setahun, alokasikan lagi 30% ke sana. Karena di sananya ini etalasenya, makanya saya katakan tadi. Jadi saya tengok di mana-mana di Indonesia ini berjibaku ini orang LP2 ini, berjibaku. Saya kan di LP2M itu nggak banyak kami, 7 orangnya, 7 orang. Padahal pegawai dan dosen UIN itu ada 800-an gitu kan. Kita mengelola 2, orang lain hanya mengelola 1, kan jadi dapat perguruan tinggi. Tapi kita hanya 7 orang, berjibaku dengan dana yang kecil kan gitu. Sudah personilnya, ya. Makanya saya bilang tadi, saya rekrut orang, saya bikin kerja di situ. Bukan hanya S1 yang bikin kerja di situ, ada banyak. Mereka mau kerja di situ kan harus ada kompensasinya juga itu. Tapi disitulah kemampuan kita mencari kompensasi itu supaya dia juga mau. Sekarang kan bukan hanya uang kompensasi. Itulah dia. Yang penting apapun ceritanya, jurnal itu harus terbit. Kalau payah Bapak terbitkan 2 kali setahun, bikin di janjinya itu, di proposalnya kan 2 kali setahun, sekali setahun, kan gitu. Tapi janji kita itu tepat. Tapi terbit 2 kali setahun pastilah lebih bagus dan lebih prospektif daripada terbit sekali setahun, kan gitu. Kalau sekali pula setahun terbitnya itu lupa orang gitu ya, baru terbit lagi. Ibarat kurban aja gitu, sekali setahun. Jadi yang biasa agak umum 2 kali setahun. Tapi kalau sulit sekali, tidak apa-apa itu sekali setahun sekali. Tapi kita jadikan sekali setahun dan betul terbit, tidak mandek dia. Nah, itu lebih bagus daripada kita jadikan 2 kali, ternyata cuma sekali. Jadi jangan mandek dia, minimal 2 tahun baru bisa diajukan akreditasi. Yang saya lihat di mana-mana tahan bantingnya orang apa ini, orang jurnal, orang LP2M, orang penjaminan mutu, tapi dari segi dana masih kurang mendapat perhatian. Jadi saya kira perlu juga dipikirkan lah bagaimana supaya itu bisa direspon.
Karena disitunya intinya supaya akreditasi pendidikan tinggi kita ini bisa bagus. Akhirnya ke situnya. Bukan hanya jurnalnya itu sarananya itu. Jadi kalau jurnalnya itu bagus dan banyak di sini, maka akreditasi kita naik. Jadi mahasiswa dilibatkan di situ bekerja supaya mahasiswa kan nggak banyak tanggungannya. Mahasiswa kan biasanya tahan banting, kemudian mereka punya waktu yang lapang, tenaga yang banyak, gitu kan? Mereka pemikir, terlatih pula mereka itu. Dimanfaatkan mereka sebagai relawan, ya, relawan. Begitu caranya. Jadi samping mereka ini kita ikutkan meneliti. Jadi kalau semakin banyak penelitian mahasiswa, penelitiannya itu makin tinggi pula tempatnya, itu akreditasi perguruan tingginya makin tinggi, makin cepat naik. Mahasiswanya itu udah begini penelitian. Jangankan penelitian, mahasiswanya menulis di koran itu disimpan Pak. Pada saat mau akreditasi, dimasukkan itu, turut menentukan itu baru menulis di koran itu kan. Ada peran dia di mana-mana. Itu membantu itu. Jadi mahasiswa ini ada keterlibatannya dalam kegiatan penting, turut membantu. Jadi mengenai jurnal tadi intinya saya kira memang kalau dia tidak rutin terbitnya masalah, tidak akan terakreditasi. Jadi intinya harus dirutinkan lah bagaimana caranya, dirutinkan dia. Kalau di tempat kita caranya, yang pertama tebalnya dikurangi sampai standar saja. Standarnya minimal 200 halaman, 200 itu aja. Jangan bikin tebal tadi. Asal terpenuhi dia 200 halaman sudah. Sekarang ini kan nggak mahal kali lagi karena OJS-nya, online journal system kan nggak perlu dicetak banyak-banyak kan, masuk di dunia mayanya. Jadi yang perlu dicetak itu hanya beberapa aja, bagi orang yang berkepentingan ada dokumen, ya, kemari. Jadi nggak mahal kali lagi sekarang ini. Nah, itu lagi. Yang kedua, kalau memang nama saya diperlukan itu nggak apa-apa, karena kita pun seperti saya bilang dari dulu saya kan sudah dosen di sini sampai kepada kita sering datang kemari sampai sekarang ini kita datang kemari kan, jadi nggak ada masalah. Saya kira hubungan baik kita sudah terjadi sejak lama, sudah puluhan tahun. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan.